secara tatap muka atau luring. Maka kita laksanakan secara daring. Kemudian anak-anakku sekalian, siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa mengikuti kegiatan MPLS ini walaupun dilaksanakan di rumah, tapi tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetap mengikuti jadwal dan tetap menggunakan prokes, protokol kesehatan, dengan tetap semangat. Insya Allah pada saatnya nanti kita dapat melaksanakan kegiatan ini secara tatap muka. Kemudian para panitia kegiatan ini dimohon untuk melaksanakan ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian di dalam pelaksanaannya tentu terjadwal. Kemudian selain daripada itu kegiatan ini tentu tujuannya untuk mengenal lingkungan sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Sumberjaya, keberadaannya di masa pandemik ini. Memang SMA Sumberjaya selalu melaksanakan kegiatan dengan menjunjung tinggi protokol kesehatan. Kemudian selain daripada itu juga kegiatan ini tentu harapannya anak-anak sekalian bisa memahami dan memaknai apa tujuan daripada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Sumberjaya ini. Itu saja mungkin sebagai pembuka dari Bapak. Semangat terus, SMA maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, Bapak Frigy Aprilian akan menyampaikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Kita langsung saja mulai materinya ya. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Jadi Profesor Muladi, beliau adalah Gubernur Lemhanas, menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kenapa materi ini harus disampaikan? Karena ini terkait dengan cara berpikir kita. Seperti apa kita harus berperilaku, bertindak, apa yang harus kita upayakan. Kadang-kadang kan kita hanya berpikir, sekolah biar dapat kerja. Sebenarnya bukan itu. Ada cita-cita besar di balik sekolah itu sendiri. Nanti ketika kalian memakai seragam, ada logo merah putih ya di dada kiri kalian ya. Itu melambangkan bahwa apapun yang kalian lakukan ketika kalian menggunakan seragam itu, ada Indonesia dan kehormatan dan cita-citanya di situ. Nah, ini makanya wawasan kebangsaan selalu disampaikan dari kalian MPLS di SMP, SMA, bahkan nanti ketika kalian memasuki jenjang perguruan tinggi. Materi pertama yang ada di dalam wawasan kebangsaan adalah kita harus memahami tentang karakter multikultur masyarakat Indonesia. Multi itu artinya banyak, kultur itu budaya. Jadi multikultur itu adalah masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Nah, kalian pasti sudah paham ini ya, terutama di Sumberjaya ya. Keberagaman di Sumberjaya sangat tinggi. Kalian tahu sendiri, ada orang Lampung, ada orang Sunda, Jawa, Padang, Semende. Nah, keberagaman ini harus kita hormati dan harus kita pahami sebagai sebuah keindahan. Seperti kalian melihat pelangi. Pelangi itu beda-beda warnanya ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. Tapi perbedaan itulah yang membuat pelangi jadi indah. Kalau hanya satu warna saja ya indah, tapi masih kurang, belum sempurna. Tuh. Karakteristik yang ada pada masyarakat multikultur itu adalah adanya segmentasi, pengelompokan. Orang seperti di Sumberjaya, orang Semende ngumpulnya di petai, orang Beton ngumpulnya di pinggir jalan utama. Orang Padang ya, orang Beton itu ya, rata-rata ya. Orang Jawa di daerah Tugusari, orang Sunda di sisi mana ya, sisi barat Tugusari. Nah, seperti itu. Ada segmentasi. Nah, nanti di SMA kalian tidak boleh seperti itu.
kalian sukunya Semende, duduknya di kelas sama orang Semende semua. Nggak seperti itu. Nah, ini akan menghambat terjadinya proses persatuan dan kesatuan. Terus yang berikutnya adalah kurang mengembangkan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama. Di negara seperti kita yang memiliki keberagaman, susah. Kalau rapat itu mencapai kesepakatan bersama, itu susah. Sering terjadi konflik. Integrasi terjadi, tapi karena paksaan. Nah, oleh karena itulah makanya kita perlu pemimpin yang kuat. Nah, kalau kalian jadi ketua kelas nih, lihat teman kalian yang Sunda ngumpulnya sama yang Sunda, terus duduknya sama kelompok sama yang Sunda. Yang Semenda kelompok sama yang Semenda. Harus digabungin, harus dibaurkan mereka. Nggak bisa seperti itu. Tuh, terus kemudian ada dominasi politik. Nah, ini juga kalian pasti paham lah ya yang namanya dominasi politik. Ketika kita ada di Lampung Barat, suku aslinya orang Lampung ya. Makanya wajar kalau bupati kita, pejabat-pejabat di Liwa sana orang Lampung. Ketika kalian ke Jawa ya orang Jawa. Ketika kalian ke Medan ya orang Padang. Nah, itu dominasi politik itu biasanya dikuasai oleh suku-suku berdasarkan wilayahnya. Nah, konsekuensi dari masyarakat yang keberagaman ini ada rasa etnosentris, kesukuan yang tinggi. Nah, terus kemudian primordialisme, kesetiaan pada sukunya. Terus kemudian ada prasangka. Nah, prasangka itu apa sih, Pak? Contohnya kalian lihat orang Batak. Wah, orang Batak itu pasti galak. Kok bisa bilang galak? Ya itu ngomongnya keras kayak orang marah-marah. Padahal kan itu udah jadi karakter orang Batak. Tuh, jadi bukan karena orang Batak itu galak. Terus sering terjadi konflik sara dan terjadi disintegrasi, mudah terjadi perpecahan. Nah, diharapkan setelah kalian memahami tentang kondisi masyarakat yang multikultur, kita jadi lebih menyatu dan mau berbaur dengan suku dan budaya yang lain. Kenapa kita perlu memahami kondisi Indonesia yang multikultur? Karena ketika kita membaca lagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan kita tidak berhasil kalau kita tidak bersatu. Kalian bayangkan ya, Belanda itu sudah masuk ke Indonesia dari tahun 1596. Sampai tahun 1908, 200 tahun lebih kita berjuang tidak merdeka-merdeka. Tapi ketika kita bersatu, diawali dari masa kebangkitan nasional ya tanggal 20 Mei 98, kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, hanya perlu waktu, kurangin aja 1945 dikurangi 1908, berarti sekitar 37 tahun kita bisa merdeka. Kenapa? Karena ada persatuan di sana. Kita bolehlah, kita tahu sejarah ada di Ponegoro, tapi kan yang diperjuangkan mana Jawa. Kita tahu Tuanku Imam Bonjol yang dia perjuangkan mana Minangkabau. Patimura yang diperjuangkan mana Maluku. Tuh, mereka berjuang tapi bukan untuk Indonesia, untuk daerahnya sendiri. Nah, ketika Sutomo, Wage Rudolf Supratman, kemudian Soekarno-Hatta memperjuangkan untuk kesatuan Indonesia, bukan daerahnya masing-masing. Kita berhasil hanya dalam tempo 23 tahun. Makanya tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan rasa cinta tanah air kita, kebangkitan kebangsaan kita. Ketika Sumpah Pemuda, kalian tahu ada pemuda dari Ambon ya, Jong Ambon, pemuda Jawa, Jong Java, pemuda Sulawesi, Jong Celebes, pemuda Sumatera, Jong Sumatera. Itu mereka beraneka ragam suku ngumpul dalam satu ruangan, tapi keputusannya apa? Kita berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Itu. Ini yang harus kita pahami. Demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kita lanjut ya. Ketika kita merdeka, apa yang dilahirkan? Kita punya dasar negara, kita punya pandangan hidup, dan punya ideologi bangsa. Jadi kita harus memahami ini. Lambang Garuda itu sudah mencakup seluruh falsafah hidup ada di situ. Dari burungnya yang punya simbol tanggal kemerdekaan ya, 45 di leher, 8 helai di ekor, itu melambangkan bulan 8 tahun 45, kemudian 17 pada masing-masing sayap, itu melambangkan tanggal 17. Dan yang lebih penting lagi, apa yang ada di perisainya, itu melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Setiap sila ini adalah pandangan cara hidup bangsa kita. Dan sila-sila itu di dalamnya masih ada yang namanya butir-butir Pancasila. Banyak orang mungkin paham,
Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi mungkin kurang paham tentang sila yang ada di dalam, butir-butir yang ada di dalam sila-sila itu. Nah, ini yang kalian harus pahami. Ketuhanan Maha Esa, ya kalian tidak boleh ngejek agama lain. Tuh, selama dia memiliki tunggal Tuhannya, dia bisa ada di Indonesia. 6 agama diakui. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini kita harus saling menghormati. Kita tidak bisa mau menangnya sendiri. Makanya kita tidak bisa kalau mau mendirikan negara Islam di Indonesia. Tidak bisa, itu bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Ini nanti mungkin akan keluar ya dalam evaluasi. Jadi kalian pahami tentang ideologi Pancasila ini. Kalau kalian mau kuliah nanti, mau jadi PNS, bahkan pegawai KPK pun yang sudah jadi pegawai KPK kemarin dites tentang ideologi Pancasila ini. Tuh, bagaimana Indonesia ke depan, cara hidupnya, Pancasila adalah pedoman kita dalam menjalaninya. Itu yang harus kalian pahami. Kita lanjut, ini materi terakhir ya. Ini kenapa disampaikan? Karena ini materinya ada di wawasan kebangsaan ya, nanti modulnya akan dikirimkan lewat grup MPLS ya, peserta didik SMA Negeri 1 Sumberjaya. Jadi sekarang materi ini disampaikan. Kenapa? Karena pemahaman tentang anti korupsi ini penting. Indonesia ini mengalami kelambatan dalam kemajuannya karena banyaknya korupsi. Nah, kita bahas sebenarnya bukan hanya korupsi ya, tapi ada 3: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu korupsi? Kalian pasti tahu, istilahnya korupsi itu mencuri, mengambil yang bukan haknya. Itu korupsi. Korupsi itu ada sampai level terkecil dari pejabat ya. Itu yang kalian lihat gambarnya tuh Setia Novanto, ketua DPR. Apa kurangnya ketua DPR? Gajinya gede, tapi tetap korupsi. Juliari Batubara, ini kemarin-kemarin lagi rame ya, Menteri Sosial ya. Bansos untuk dana penanggulangan COVID dikorupsi sama dia. Tuh bayangkan. Moralitasnya sudah rusak. Juliari Batubara ini kebetulan Menteri Sosial dia ini. Bendahara partai, salah satu partai juga. Bendahara salah satu partai, kalian boleh cari. Boleh cari juga. Dia memperkaya diri sendiri dari rakyat yang sedang menderita. Dicuri juga uangnya. Nah, luar biasa kejamnya. Berikutnya ada lagi kolusi. Kolusi itu bekerja sama merugikan negara. Merugikan negara yang di level yang paling tinggi misalnya pajak. Nah, kalian bikin perusahaan nih, pajaknya seharusnya 1 miliar. Tapi kalian kerja sama pegawai pajak dari Kementerian Keuangan. Diatur seperti dulu ada yang namanya Gayus Lumbun ya. Pajaknya harusnya 1 miliar, hanya bayar 500 juta. Nah, itu namanya kolusi. Di level terbesar itu. Di level terkecil apa? Ini bisa terjadi misalnya Bapak guru nih ya, Bapak guru, kalian siswa. Nah, kalian ngerjain ulangan. Bapak disuruh ngawas ya. Bapak digaji ngawas, sekali ngawas 100.000 misalnya. Untuk mengawasi siswa. Nah, kalian kemudian, Pak, udah Pak, nggak usah ngawas ketat-ketat, saya kasih 200.000. Nah, itu juga kolusi. Bekerja sama. Merugikan negara. Apa iya? Iya merugikan negara. Kalian mau kuliah nih. Kalian datang ke sekolah, Pak, tolong dong nilai saya dinaikin. Gurunya, waduh kasihan nih anaknya baik. Ya udah Bapak naikin nilainya. Ini kolusi juga merugikan negara. Kenapa? Orang-orang yang kemampuannya tidak cukup misalnya untuk kuliah ya. Dia bisa kuliah dan nantinya mungkin setelah kuliah karena dia punya channel dia jadi pejabat. Padahal seharusnya yang jadi pejabat adalah orang yang berkualitas. Bukan orang yang punya saudara, ya enggak? Nah, jadi negara bukan mendapatkan orang terbaik di situ. Ini namanya kolusi, merugikan negara, kerjasama merugikan negara. Yang selanjutnya adalah nepotisme. Nepotisme itu dengan cara-cara yang curang memasukkan keluarga di dalam sistem. Misal, kalian jadi Pak Lurah, kalian jadi Lurah. Yang dapat bansos saudaranya Pak Lurah itu, atau kalian jadi bupati, yang jadi pejabat kepala dinas dan camat itu saudara-saudaranya bupati. Nah, itu namanya nepotisme. Ini termasuk korupsi juga. Penyebab korupsi apa sih? Yang pertama tentunya tadi sudah disampaikan moralitasnya rendah. Jadi jiwanya, di hatinya, di kolbunya ini kotor.
tuh, moralnya rendah. Kemudian rakus. Karena kalau kalian tahu yang korupsi itu ternyata sudah kaya mereka. Tapi kenapa pengen uang yang lebih banyak lagi? Karena mereka rakus, tamak. Kemudian gaya hidup konsumtif, senang belanja. Nah, ini hati-hati. Ini ternyata bisa mendorong untuk kita melakukan segala cara untuk mengambil uang itu. Kultur yang salah. Nah, apa iya Pak, kultur itu budaya ya? Apa iya Pak, budaya yang salah bisa bikin korupsi ya? Bapak kasih contoh ya. Dulu di Indonesia itu dulu ya, sekarang sepertinya sudah nggak ada lagi. Ada budaya ngamplop. Jadi misalnya kalian minta tolong ya, kalian bikin KTP ke desa. KTP-nya udah jadi Pak, silahkan diambil kata orang desa. Kalian datang, kalian ngasih amplop. Orang desa udah nolak, oh maaf Pak, saya tidak menerima amplop seperti ini. Ah nggak apa-apa Pak, ini kan ucapan terima kasih aja dari kita. Nah tidak ada itu budaya yang salah. Memang tugasnya orang desa ya buat KTP ya sudah. Ketika kalian buat itu gratis, tidak ada bayar membayar, tidak ada yang namanya balas jasa dalam bentuk uang, tidak ada. Tuh, ini kultur yang salah. Tuh, harus dipahami. Tidak ada yang namanya ucapan terima kasih seperti itu, tidak ada. Terus kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya keterbukaannya rendah. Tuh, jadi ketika kalian menjadi pejabat, kalian harus terbuka. Tuh, harus terbuka kepada masyarakat dari mana uang itu. Makanya ada laporan keuangan. Dari mana uang kalian didapat, harta kalian dari mana saja itu didapat, itu harus terbuka. Ada berapa mobil yang kalian punya, berapa rumah, berapa tanah, itu harus terbuka. Kemudian yang terakhir adalah pengawasannya lemah. Nah, biasanya ini terjadi karena korupsi biasanya dilakukan berjamaah. Tuh, dari pemerintah minta upeti istilahnya, yang bawah ngasih uang. Jadi diawasinya lemah. Yang penting kita dapat uang. Nah, ini mengakibatkan korupsi. Nah, yang harus kalian tanamkan itu adalah 9 nilai anti korupsi ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, 9 nilai anti korupsi ini harus ditanamkan dalam jiwa kita. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani dan adil. Ini harus dihafal ini. Jujur kalian tentunya udah tahu ya, menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan, itu tidak ada. Ujian sekolah, kita buat lembar jawaban, yuk anak-anak kita biar banyak yang lulus, kita kasih kunci jawaban. Ini berbohong tapi demi kebaikan biar anak-anak kita lulus. Tidak ada, itu salah. Tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Kemudian peduli. Nah, peduli pada masyarakat sekitar. Masa iya kita mau hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, pakai mobil keren, sementara tetangga-tetangga kita tidak mampu, nggak mungkin. Mandiri, tidak boleh kita tergantung sama orang. Di level anak sekolah, kalian nggak boleh nyontek. Kenapa nggak belajar saja? Nah, daripada nyontek lebih baik belajar. Karena ketika kalian nyontek terbiasa, kalian akan ketergantungan sama orang lain. Disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, ikut aturan, tanggung jawab. Apa yang sudah kalian perbuat, itu harus kalian pertanggungjawabkan. Kerja keras, hidup sederhana, berani. Nah, berani itu karena benar, bukan berani karena membenarkan. Tuh. Terus kemudian yang terakhir adalah adil, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Nah, 9 nilai ini sering dikatakan sebagai nilai integritas anti korupsi. Bapak biasa menyingkatnya gini, jupe mandi tangker sebedil. Nah, jupe itu jujur, peduli, mandi itu mandiri, disiplin, tangker itu tanggung jawab, kerja keras, sebedil itu sederhana, berani, dan adil. Nah, ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Baik, sekian saja penjelasan materi wawasan kebangsaan dari Bapak. Terakhir, ini ada quotes ya, ada kata-kata mutiara dari Soekarno dan Bung Hatta, pendiri bangsa Indonesia. Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Soekarno ingin kita berani, apa yang salah katakan salah. Kita harus berani menolak, harus berani protes. Karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Hatta mengatakan, hanya ada satu tanah yang disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku.
Maksud Hatta, Indonesia ke depan itu tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Dipahami ya? Evaluasinya nanti akan dilakukan di grup, akan di-share ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas, yang berani, yang jujur, yang taat pada aturan-aturan. Selamat berkembang menjadi lebih baik di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua di keluarga besar SMA Negeri 1 Sumberjaya. Sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Weli SPDMM dan di sini Ibu mengajar mata pelajaran biologi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan, memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja, di mana materi yang akan disampaikan itu akan kalian dapati setelah kalian mengamati video mengenai penjelasan reproduksi remaja ini, dan silakan kalian amati.
keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama pendidikan sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak.
3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah. 2. Menciptakan suasana yang harmonis. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. 3. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan. 5. Mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah. 6. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan insya Allah akan selalu berbahagia. Kemudian Ibu ucapkan selamat bergabung untuk kalian semua anak-anakku menjadi
keluarga besar di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Leni Yusnita. Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk materi MPLS daring kita pagi hari ini, kita akan bahas tentang narkoba, apa itu narkoba dan bagaimana dampak narkoba pada kesehatan dan pada kehidupan manusia. Silahkan kalian bisa simak video yang akan di-share berikut ini. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyu dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi gak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi gak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar gak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang gak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba.
Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya, nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita gak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Baik anak-anakku semua, kalian tadi sudah menyimak materi tentang narkoba dan sudah tahu apa itu narkoba dan bagaimana narkoba itu sangat berdampak buruk baik itu untuk kesehatan fisik kita maupun kesehatan mental kita. Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah jauhi narkoba, ayo kita hidup sehat, selalu berpikir positif, selalu optimis dan selalu percaya diri. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silahkan kalian simak lagi materinya dan jawab pertanyaan yang nanti akan dibagikan berikutnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu lanjutkan materi MPLS kita hari ini, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Yulpa Nopianti. Ibu di sini mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling khususnya kelas 10. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tata tertib siswa khususnya di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Di antaranya yaitu
Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket atau guru kelas atau kepala sekolah. Siswa absen hanya diperbolehkan apabila dia sakit atau ada keperluan yang sangat penting. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur, sehingga tidak menggunakan hari sekolah. Siswa yang absen pada waktu kembali harus melapor kepada kepala sekolah dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Siswa tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Kalau siswa sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak usah datang ke sekolah. Siswa yang telah diperingatkan dan masih absen dan sering absen tanpa keterangan akan dikeluarkan. Demikian tata tertib sebagian yang ada di SMA Negeri 1 Sumberjaya dan masih banyak lagi tata tertib yang ada. Baiklah, terima kasih. Demikianlah tata tertib siswa di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.